Seorang anak, seorang guru, sebuah pulpen, dan sebuah buku dapat mengubah dunia. Perkenalkan, nama saya Timotius Immanuel Santosa, biasa dipanggil Timi, lahir pada 21 Januari 2004 Surabaya dan bersekolah di SMA Negeri 6 Surabaya. Pendidikan itu senjata yang paling ampuh. Itulah yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Pendidikan itu berfungsi untuk mencerdaskan pikiran, memantapkan perasaan, mendorong kemauan, dan memperkukuh iman. Lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai dosen dan wirausaha, saya selalu dididik dari kecil untuk berusaha tanpa menyerah, mempunyai pikiran yang inovatif dan kritis, dan bermoral tinggi. Selama masa studi saya di SMA ini, terutama pada masa pandemi, saya telah memenangkan beberapa prestasi yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah juara 2 lomba bahasa Inggris yang diadakan oleh Indonesian Student Training Center, juara 3 lomba bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas Sumatera Utara, finalis pada Olimpiade Kedokteran yang diadakan oleh Universitas Katolik Budaya Mandala Surabaya, juara 2 lomba esai bahasa Indonesia yang diadakan oleh Universitas Pancasakti Tegal, juara 2 International Joint Activity yang diadakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Shibaura Institute of Technology, dan Osaka Institute of Technology Jepang, dan yang berjalan sekarang adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional dengan judul saya Pemanfaatan Tandon Kosong Kelapa Sawit untuk Penghilangkan Amonia dan Fosfat pada Air Limbah dan aplikasinya sebagai media tanam untuk mendukung penguatan ekonomi biru Indonesia. Hard skills yang saya peroleh tidak lepas dari penambahan soft skills. Saya bersyukur saya dapat mengikuti kegiatan studi internasional bersama mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Osaka Institute of Technology, dan Shibaura Institute of Technology Jepang. Pada kegiatan tersebut, kami dibagi menjadi beberapa kelompok dan ditugaskan untuk mencari solusi yang baru dan inovatif mengenai masalah-masalah lingkungan yang kita alami pada saat ini. Melalui tugas tersebut, saya belajar untuk berorganisasi, manajemen waktu, dan bertukar pendapat dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan saya. Walaupun kami memiliki pandangan yang berbeda, kami tetap bekerja sama untuk mencari satu solusi yang mufakat. Alhasil, kelompok saya berhasil memenangkan juara 2 dengan inovasi Edible Ice Cream Spoons, yaitu sendok es krim yang dapat dimakan, guna mengurangi penebangan pohon secara liar dan juga mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan, yang pasti akan berdampak buruk bagi lingkungan kita dan flora dan fauna di dunia ini. Di Indonesia, pembatasan penggunaan kantong plastik sudah mulai diterapkan nih guys. Kebijakan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah sampah plastik di Indonesia. Menurut beberapa penelitian, secara umum masyarakat Indonesia menghasilkan sampah 175.000 ton setiap hari. Selain itu, saya juga ikut dalam bakti sosial internasional bersama mahasiswa-mahasiswi Taiwan yang diadakan di Desa Kari Madiun. Di sana, kami merancang dan mengembangkan alat pengolahan porang, salah satu komoditas utama warga setempat. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak lowongan kerja dan meringankan beban kerja petani yang senantiasa menyediakan bahan pokok bagi kami, serta menaikkan nilai ekonomi dari porang tersebut. Saya suka aktif dalam berbagai macam pelayanan-pelayanan sosial. Sejak SMP, saya menjabat sebagai ketua kelas di MPK dan bahkan sebagai ketua OSIS, di mana saya bertanggung jawab untuk akademik dan non-akademik, seperti penggalangan dana untuk bakti sosial. Sekarang, di SMA Negeri 6 Surabaya, saya menjabat sebagai ketua kelas. Dari pengalaman organisasi itulah saya belajar untuk berorganisasi, manajemen waktu, dan skill komunikasi.
Saya aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial, seperti peringatan 17 Agustus 1945 di SDK Santa Melania, pembagian sembako di Panti Asuhan Al-Hidayah Batu Malang, pembagian sembako di Panti Asuhan Karya Kasih Surabaya, pembagian snack-snack sehat pada anak difabel di Panti Asuhan Bakti Luhur Surabaya, penggalangan dana untuk fundraising kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan murah bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Semua manusia lahir dengan keahlian dan bakat mereka masing-masing. Kedua hal itu menjadi faktor yang sangat penting untuk menjadi individu yang berprestasi saat masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, saya pastikan saya bisa melatih bakat saya kapanpun saya berada. Salah satu bakat yang saya punya adalah berorganisasi. Saya suka menjadi bagian aktif dari sebuah organisasi, baik sebagai anggota maupun ketua. Saya bersyukur saya memiliki bakat yang dapat menginspirasi banyak orang lain untuk menggapai potensi mereka yang tersembunyi dan meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Tidak hanya mengandalkan bakat, saya juga melatih keahlian-keahlian yang saya inginkan, seperti menyanyi, berwirausaha, dan berbahasa Inggris. Bagi saya, bakat dan keahlian itu bukan untuk diri sendiri, melainkan harus menjadi inspirasi untuk orang lain agar mereka dapat mencari kepercayaan diri dan berani mengekspresikan siapa jati diri mereka sebenarnya. SMA Negeri 6 telah berperan penting dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar, karena pendidikan bukan hanya menjadikan pelajar yang cerdas dan pintar, tapi juga berupaya untuk memanusiakan manusia. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah yang sangat luas, penduduk yang padat, dan kekayaan budaya yang berlimpah. Jawa Timur juga berhasil memecahkan beberapa rekor muri. Salah satunya adalah rekor untuk penari tari Krido Warok Cilik. Tari reog dan remo sudah go international di berbagai negara asing seperti di Australia, Belanda, dan Netherlands. Apakah semua orang pernah gagal? Ya, termasuk saya. Tidak semua lomba yang saya ikuti dapat membuahkan prestasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Menteri Sri Mulyani, kekecewaan itu kita harus salurkan dengan bekerja lebih keras dan lebih baik lagi. Dari setiap kegagalan, pasti dapat diambil hikmah positifnya. Itulah yang membuat saya bertekad untuk terus belajar sepanjang hayat untuk mencapai lebih daripada orang yang harapkan dari saya. Ayo semuanya, kita harus mengasah kemampuan berpikir kita untuk lebih kreatif, inovatif, dan logis. Serta tidak kalah pentingnya adalah watak dan tokoh yang adil, beretika, dan berwibawa, serta konsisten dalam tutur kata dan perbuatan, supaya membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik lagi. Untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, saya, Timotius Emmanuel Santosa, siap menjadi duta pelajar SMA Awards Jawa Pos Jawa Timur 2022. Indonesia Jaya!